sempat jualan juga ya di live TikTok itu. Emang kakak sendiri udah mengurungkannya atau udah deh diberesin aja gitu atau gimana? Memang akhirnya barang kan pada numpuk di rumah kan, makanya aku tuh yang sekarang tinggal di apartemen, jadi ya barang-barang harus diorganisir lah gitu. Nah kemudian apa namanya dapat kabar bahwa katanya TikTok Shop nggak tahu akan dipisah atau seperti apa sistemnya atau akan tutup, kan kemarin gue heboh-heboh tutup Iya, kan. benar. Tapi either way ya pokoknya kalau buat aku kita bersiap-siap aja. Apapun hasilnya dari pemerintah, semoga ada sistematis yang betul-betul terarah, terorganisir secara detail yang memberikan keuntungan kepada masyarakat dari berbagai lapisan yang ingin mencari uang secara halal, terutama UMKM ataupun ibu-ibu dari rumah ataupun artis. Ya memang tidak semua artis itu kan pekerjaannya memang tidak bisa hanya bergantung pada televisi. Nah artinya semua itu kan sebetulnya niatnya cari uang, tapi gimana caranya supaya tidak tumpang tindih, masing-masing bisa memberikan effortnya dan juga bisa mendapatkan juga mungkin nafkah untuk mungkin membantu keluarga. Nah itu kan harus ada sistem yang mengatur secara tepat, supaya juga katanya kan sekarang reseller akhirnya dirugikan karena harganya terlalu dikasih kemurahan. Jadi memang menurut aku kalau memang tidak diatur secara detail, ini akan ibaratnya gontok-gontokan nih, karena kuenya cuma segini yang berebut makin banyak gitu. Jadi ya either way ditutup ataupun dibagi, nanti pembagian seperti apa, aku berharap semoga pemerintah memberikan sistem yang jelas, lebih terorganisir, dan tetap mengingat bahwa ini adalah salah satu tempat di mana banyak orang menggantungkan juga penghasilannya. Bukan hanya public figure, bukan hanya artis, tapi juga orang yang ibaratnya ibu-ibu atau yang tadinya mungkin offline sekarang kan udah mulai harus bergerak kepada online. Kita nggak bisa menutup mata bahwa pergerakan dunia digital itu memang sekarang seperti itu. Kembali lagi, kalau artis dulu, artis nggak punya program TV, artis langsung ibaratnya nggak punya penghasilan. Sekarang kalau kita punya kreativitas, kita nggak males, there's always a way, selalu ada jalan. Tapi kan seperti apa nih supaya kue yang ibaratnya hanya segini ini tidak berebutan semua dan jadi tidak ada perasaan saling seuzon satu dengan yang lainnya. Artis dianggap ibaratnya mengambil jatah, karena mungkin tidak apple to apple, itu betul ya, mungkin tidak, walaupun pada akhirnya melalui podcast yang aku buat, aku menginterview banyak banget afiliator yang paling berhasil on the top justru bukan artis, tapi kan mungkin mereka udah memulai way before si Gemma dan si Animo yang begitu luar biasa. Mungkin kalau mulai dari sekarang dan harus bersaing dengan para artis yang namanya besar-besar, oke lah, mungkin nggak bisa apple to apple, tapi seperti apa nih pembagiannya dan juga pengaturannya, itu aja. Kan banyak yang bilang katanya baik lagi netizen katanya gara-gara jatahnya dia bilang sama artis banyak yang jual. Sebenarnya kan kalau dibilang kan jadi duit dari mana aja ya gitu kan. Jadi banyak yang bilang katanya nyalain artis dan jadi makanya toko offline pada tutup segala macam gitu. Kakak sendiri sebagai public figure lagi-lagi diserang lagi sama netizen kayak gitu. Sebenarnya sih gini ya, kalau misalnya aku pribadi ngelihatnya bahwa sebenarnya semua orang pasti berusaha untuk survive, ya mau artis mau non artis, tapi memang kita harus juga concern kepada orang-orang yang mungkin penghasilannya sumber utamanya adalah dari TikTok Shop misalnya. Kalau kami saya nggak bisa katakan kami, karena artis pun ada yang memang labelnya artis tapi mungkin penghasilan utamanya saat ini dari TikTok Shop. Ada juga ya, kebetulan ada beberapa artis yang saya pribadi saya masih punya penghasilan yang lain misalnya. Tapi menurut saya TikTok Shop ini memang salah satu tempat di mana saya pun secara pribadi, sepanjang saya nggak malas nih, karena sebetulnya dibilang live tuh nggak capek juga loh gitu. Sepanjang kita pulet, bisa menjadi sesuatu opportunity bisnis ke depannya gitu. Nah, tapi kan again nih, kalau tidak ada aturan yang jelas dalam arti apa nih? Pembagiannya nih, apakah akan jadi sosmed aja untuk posting-posting, apakah bisa jualan, pengaturan harganya seperti apa, otomatis gitu. Pastinya nanti akan ada saling tubruk-menubruk gitu, dan ada perasaan yang saling nggak enak antara mungkin public figure, non public figure. Makanya kalau diatur secara jelas, tetap menurut aku sih jangan dihapuskan. Kenapa? Karena ini peluang bisnis yang luar biasa, di mana bisa membantu masyarakat juga. Hanya pengaturan harga dan ruang lingkupnya, pembagiannya seperti apa, algoritmanya mungkin harus diatur secara jelas sama TikTok. Tapi Mas sendiri udah berbisnis di TikTok udah berapa lama sih Kak? Karena kan banyak, karena mbak aku sendiri kan ngelakuin emang TikTok tuh pasti murah-murah gitu kan. Iya, nah itu berapa dia. lama berbisnis TikTok? Aku sebetulnya setahun terakhir ini sih ya, itu juga karena aku ngelihat banyak. Tadinya aku justru ngerasa aduh capek banget karena aku harus menggunakan suaraku, syuting masih, MC berjam-jam. Mungkin kalau orang yang memang hidupnya live TikTok, ya udah di situ aja. Kalau ini kadang-kadang habis TikTok masih harus kerja yang lain gitu. Tapi menurut aku TikTok itu memperbantukan banget, terutama mungkin untuk ibu-ibu yang bisa pengen membantu suaminya dari rumah, nggak
kemana-mana, anaknya masih kriwil-kriwil semuanya, tetap kalau asal ulet pasti ada jalan. Jadi ya itu yang menurut aku kalau dihapuskan kasihan juga mereka gitu. Kakak, income-nya nih Kak, lumayan gak sih Kak dari TikTok? Karena banyak yang bilang income lumayan banget. Kalau ulet sebenarnya income-nya lumayan. Kalau ulet, tapi ya itu ya, jangan dipikir enak banget. Artis pun juga pernah yang nonton sedikit loh. Jadi tergantung, karena algoritma tuh nggak ada satu orang pun yang tahu rumusannya dari TikTok. Jadi balik lagi kepada kitanya, kalau kitanya ulet, kitanya mau spend time untuk oke, gue jadwalin tiap hari gue nggak yang cuma live, besok nggak live, anggot-anggotan ya nggak bisa, algoritma pasti berantakan. Ya ini aku habis kelar dari siang syuting, pulang sebentar, janji sama anakku jam 9 malam terus sampai jam 12 malam live TikTok lagi. Kok bisa tuh tiap hari? Nge-live-nya berapa hari sekali Kak? Sebenarnya manajerku minta tiap hari, tapi aku nggak mau, nggak sanggup aku. Aku kayaknya lebih bukan karena nggak sanggup badan, mental sih aku nggak sanggup kalau tiap hari. Karena aku masih ada pekerjaan yang lain, jadi satu suaraku habis, dua juga aku ada anak-anak yang masih harus diurusin. Anak-anakku udah mulai protes kan, karena aku masih keluar kerja dan balik ke rumah, yang dia pikir mungkin maminya bisa spend time sama mereka, maminya live juga. Maksudnya orang tuanya di rumah tapi tetap ngelakuin pekerjaan, jadi aku harus bisa membagi. Oke, kalau aku udah kerja nih seharian, hari ini aja, besok aku berarti sama anak-anak full. Berapa jam Kak biasanya kalau live TikTok? Minimum 2 jam. Itu minimum, cannot be less than that. Minimum 2 jam. Buat aku yang ibaratnya kalian bisa bilang jago ngomong aja, it's tiring. Makanya aku angkat topi sama orang-orang yang bisa nge-live tiap hari berjam-jam. Wow, it's a wonderful job. Terus Kak, barang-barang Kakak yang sekarang udah bener-bener diberesin aja atau mungkin udah kasih ke orang atau gimana Kak? Aku kasih saudara-saudara sih sebenarnya. Udah hopeless, udah dia nggak usah jualin lagi gitu? Some, tapi ada beberapa yang masih, aku kayak malam ini masih live, dan ada beberapa kontrak yang masih jalan sampai minggu depan gitu. Oke? Terima kasih Kak Melanie. Thank you guys.